kelas 1 STM. Ya, baru-baru masuk STM ya. Itu aneh di mimpi itu aneh kena tombak di sini. Di sini tombak. Di belakang tuh dicakar ya. Dicakar miring gini nih. Pas bangun tidur di sini hitam. Di sini hitam, terus di belakang itu garis kayak orang bekas dikerok. Merah. Oke, lanjut. Mas Iqbal mau nanya lagi nih. Selama ente berkecimpung dunia goib gitu ya, ngurus-ngurusin jin segala macam gitu. Jin apa yang pernah ente lihat yang paling serem, yang paling ente kalau kuat kita ngomong tuh sampai bisa kabur lah gitu? Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, yang sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak arak ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak arak ibadah. Yang paling serem ya. Yang paling serem sampai ente tuh sendiri ketakutan kalau sampai kabur atau mungkin kencing di celana apa gimana kan gitu. Masih. Paling aneh gimana ya, jadi kayak kebayang aja sih ya. Maksudnya terngiang-ngiang sama sosok itu. Sebenarnya sih sosok jin itu semua serem ya, sebenarnya ya. Cuma itu yang paling serem itu pada saat di gunung sih ya. Pas kapan tuh? Baru-baru ini? Udah lama? Ya sebelum puasa. Tahun lalu. Kemarin sama ini sama tim kan di sana kan. Itu beberapa hari kan ke gunung ini, ke gunung itu kan, itu gila. Itu sosoknya kayak gimana kalau ente masih ingat? Itu wah macam-macam. Itu ada yang tinggi gedenya sampai sepohon ya. Itu matanya satu, tanduknya ada yang panjang, tangannya gede. Terus itu kena tumor apa gimana? Mungkin kali ya. Pencet kali ya. Gitu. Dan ada yang kayak sosoknya tuh kayak hanya kayak apa ya? Wah aneh sih, gimana ya jelasinnya tuh? Itu kayak pohon ya, maksudnya kayak pohon tapi bukan pohon, tapi jin. Oh ini jinnya mukanya atau sosok badannya tuh berserat kayak pohon. Iya kayak gitu. Itu emang ada. Itu kayak gitu. Emang ada. Itu ada lihat sosok itu sama ya, macam-macam. Entah itu mungkin karena mungkin di gunung kali ya, beda-beda ya. Ya kalau gunung kan emang kalau kita ngomong itu tuh semua jin gak ada di situ. Iya. Dari jin kelas rendah sampai ifrit gak semua ada gitu, ngumpul lah gitu. Iya. Dan kalau dari hutan-hutan mah, dari hutan-hutan tuh gitu. Energinya masya Allah. Buat makanya jangan main-main dah. Terus pada waktu ente berhadapan sama mereka gimana akhirnya? Ente pakai apa gitu maksudnya? Oh aneh ya mau nggak mau tetaplah pakai asma malaikat. Asma malaikat. Betulan waktu itu udah ada kan asma malaikat kan. Ya karena kan memang itu sifatnya menundukkan, ya kan. Ya, alhamdulillah sih kalau nggak pakai itu aneh nggak tahu ya. Sedangkan itu memang benar-benar suasana kondisi gentingnya apa? Ya karena memang di sana ada yang nggak terima. Ibaratnya sosok yang di sana itu nggak terima, sampai membuat temen atau tim celaka juga kan. Memang itulah memang kadang-kadang saya tuh suka apa ya, mungkin teman-teman juga banyak yang nanya gitu kan, dia suka penelusuran, dia suka explore gitu kan. Ya kalau lu main explore penelusuran ke tempat-tempat yang jinnya mungkin jin rendah ya oke okay lah. Mungkin lu dengan ibarat dengan wudhu aja udah bisa lepas gitu. Tapi kalau lu sekalinya main ke tempat-tempat gunung atau yang jinnya kelas kakap gitu, kalau lu nggak punya senjata itu bahaya banget. Itu benar-benar harus ekstra hati-hati ya.
extra power juga, kita nggak bisa sembarangan, kita masuk juga nggak asal main selonong boy aja. Iya betul, ada adabnya, ada caranya. Tetap. Jadi makanya bagi teman-teman yang suka ekspor, saya sih bukannya promosi, bukannya apa ya, cuma saya hanya menyarankan gini loh, saya kasih perandaian gitu, benar nggak Mas Iqbal? Jadi misalkan kita ini orang biasa gitu ya, nah kita ini tidak pernah belajar silat, kita nggak ada jirah tameng, kita tidak punya senapan, kita tidak punya pisau gitu, kita tidak punya bahan perang gitu. Tiba-tiba kita masuk hutan, di mana hutan itu dipenuhi sama serigala-serigala lapar. Mati kita. Kita nggak punya senjata. Kita nggak punya senjata, silat nggak bisa, membela diri nggak bisa gitu kan. Betul. Tapi kalau misalkan sebelum kita pergi ke hutan atau pergi ke gunung gitu, kita sudah dibekali dengan belajar silat yang mumpuni, punya senjata yang mumpuni, punya pistol yang mumpuni gitu kan, punya pedang atau punya golok. Jadi seandainya serigala-serigala yang lapar itu mau menyerang kita, kita masih bisa bela diri betul, gitu loh. Kita masih bisa melakukan perlawanan. Nah itulah pentingnya belajar ya, belajar keilmuan-keilmuan untuk apalagi kalau teman-teman yang suka ke tempat-tempat yang angker-angker gitu. Makanya beberapa ulama itu mengatakan ya kalau misalkan kalian tidak punya ilmunya ya jangan main yang yang berbahaya gitu, janganlah. Ya, karena kan jin itu kan bisa masuk ya, maksudnya tanpa mereka sadari itu kan masuk ke aliran darah. Nah takutnya pada waktu mereka masuk itu kebawa ke rumah. Betul. Kebawa ke rumah, mungkin dia nggak ganggu ente. Dia bisa ganggu ibu kita, adik kita, kakak kita, RT, ke yang lain anak gitu loh. Itu bahayanya. Tanpa kalian sadari pun karakter kalian itu bisa berubah. Dari yang orangnya kalem itu bisa menjadi orang yang sangat temperamental. Dikit-dikit emosi, nggak boleh kesinggung dikit emosi, ya kan? Pengaruh negatifnya. Dikit kayak gini, wah langsung panas. Ada juga yang tadinya ceria jadinya pemurung. Nah itu pengaruh dari jin-jin ini karena tidak bisa mengatur energi mereka yang masuk ke badan kita. Betul. Nggak sadar gitu loh. Gitu. Ini bukan promosi ya teman-teman. Cuman ini hanya sekedar kalau kita ngomong pengetahuan aja ya, biar teman-teman tahu gitu loh. Jadi kalau misalkan nggak punya ilmunya, kita bukan yang sok tahu, bukan yang sok pintar, bukan yang sok hebat, tapi kita hanya menyarankan gitu. Sebaiknya jangan, demi kebaikan teman-teman juga, benar nggak? Betul. Demi kebaikan teman-teman semua juga. Saya pun sendiri, walaupun saya sudah banyak pengamal keilmuan, kalau saya lihat satu tempat gitu, saya bilang ini di luar jangkauan saya nih, saya nggak berani. Sama. Saya akan mundur gitu loh. Ya, ibaratnya udah tahu itu tempat, ibaratnya lu bakal kalah di situ ya, masa kita tetap paksakan. Betul. Kita kan harus punya takaran gitu, benar nggak Mas Iqbal? Benar. Karena harus punya takaran. Di atas langit itu masih ada langit. Ya kan? Dan bangsa jin dengan manusia itu kan jelas berbeda dari segi umur, ya dari segi ilmu agama, dia juga ilmu agama hebat. Mereka lebih pintar daripada manusia, ya kan? Sebelum kita ada nih, mereka udah ada duluan dan mereka sudah mempelajari itu semua. Makanya kenapa mereka bisa sakti-sakti itu. Jadi ya jangan hati-hati bermain-main dengan jin ya. Dan para ulama pun menganjurkan kita ini supaya diruqyah lah, ya kan, supaya jin-jin yang entah itu dari mana kadang kita tanpa sadari itu ada di dalam tubuh kita, mengalir di dalam darah kita, itu bisa dibuang atau dikeluarkan seperti itu. Ruqyah artinya menyadarkan yang tadi tidak sadar jadi sadar. Ruqyah. Nah, bahas-bahas soal ruqyah, Mas Iqbal ini kan lebih banyak di bidang ruqyah ya. Teman-teman mungkin ke pasien-pasien lebih mengarah pada ruqyah. Pernah nggak, mau nanya nih, pernah nggak dapat kasus ruqyah yang paling susah, yang paling angel, kalau kita mau yang paling susah, jin yang kuat, yang pun sampai kewalahan ngadepinnya. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah sih ya. Itu sih sebenarnya sih gini Ki. Jadi tuh waktu itu dapat DM ya dari orang Aceh lah. Cuma dia tinggal di kota Bekasi, suaminya sih orang Jawa. Nah itu dia menjadi korban pesugihan sebenarnya. Itu janinnya tuh udah 3 kali hilang. Oh, 3 kali hilang. 3 kali hilang. Pertama umur 6 bulan, kedua umur 7 bulan, yang ketiga 8 bulan. Tapi dia di USG ada? Ada. Sebelum hilang itu? Ada. USG ada, ke dokter segala macam. Ada, normal ya? Normal. Setelah hilang itu hanya tinggal kantong sampai dia dikiret. Oh, jadi kantongnya tok gitu. Iya. 6 bulan tuh mestinya sudah mulai kelihatan dong perutnya. Udah. Dan ini pun bukan hanya dia aja yang mengalami. Jadi setiap orang yang tinggal di kontrakan-kontrakan tersebut
ya entah itu saudara ataupun orang lain, itu udah pasti tidak memiliki keturunan. Gitu loh. Ya entah itu keguguran ya atau apa, itu ke situ. Akhirnya dia ke rumah sama suaminya kan. Saya coba ruqyah tuh. Ruqyah memang agak ngelawan. Cuman dalam artian tuh ngelawannya bukan dari si tubuh orang saya ruqyah ya, maksudnya dari sosok yang belakang ini nih. Saya hajarkan di situ, alhamdulillah dia muntah, terus udah hentengan, suaminya juga sekalian. Saya bawain tuh garam juga buat di rumah, buat ngepel. Nah, udah sampai rumah itu dia udah nggak pernah ngalamin gangguan apa-apa lagi ya, maksudnya yang tadinya dia nggak bisa tidur setiap malam, alhamdulillah bisa tidur nyenyak. Udah gitu selang sebulan kemudian itu dia hamil. Nah udah hamil itu ditutupin tuh gitu ya kan, nggak ada yang tahu tuh, kalau sampai keluarganya pun nggak ada yang tahu ya kalau jadi karena masih muda ya, takutnya nggak jadi lagi. Betul. Sampai tetangganya dan kebetulan yang punya kontrakan itu masih family, masih kerabat ya kan. Anjir pedes. Gue juga bingung guys, ini kenapa kata Mas Iqbal terus asapnya. Gue yang minta habisnya. Oke. Lanjut ya. Oke, lanjut. Akhirnya pas setelah usia janin itu 3 bulan. Nah, ini sebelum usia 3 bulan sih, dia selalu mendapat dikirimin ini Ki. Kayak misalnya dikasih duit, terus dikasih beras, sedangkan si orang tersebut ini orang yang sangat, maaf ya, sangat pelit ya. Sorry, ini masih ke tempat Iqbal terus. Asapnya ke tempat Iqbal terus. Keluarin dulu deh. Ada wangi-wanginya ya. Lu nggak ada apaan sih Bal? Butuh banget kayaknya Honda Mente lapar banget kayaknya. Di shop semua. Bang. Lanjut lagi. Nah itu dia sering dikirimin kayak uang. Cuman aneh udah dari awal udah pesen kalau dapet kiriman atau sesuatu barang makanan itu jangan pernah diterima dari si pelaku lah ya, kita sebutlah ya. Nah itu memang gak pernah diterima sama dia. Selalu kalau dia dapet langsung entah itu disodakohin atau dikasih ke orang lain lagi kan. Nah pas kebetulan dia dikasih baju tuh Ki, kayak daster atau apa ya, itu di dalamnya diselipin baju anak kecil. Nah berarti itu kan sebuah silokala ya, atau kiasan ibu yang sedang mengandung ya. Nah diambil dong sama suaminya, itu sama si suaminya dibakar. Itu baju itu langsung dibakar karena dia sudah ketakutan, takutnya istrinya kenapa-napa lagi nih, ya kan. Dibakar itu bajunya meledak. Masa di baju dibakar meledak kan aneh. Iya kan kain ya. Iya kain. Nah setelah ada ledakan itu si istrinya kesurupan. Dalam kondisi hamil. Kondisi hamil kesurupan, lari ke arah api. Maksudnya jangan dibakar, teriak-teriak ya kan. Sampai dia naik manjat pagar, akhirnya tetangga-tetangganya teriak dong. Heboh tuh langsung. Iya heboh. Itu ditarik, jatuh tuh dia kan, blok, kesurupan. Suaminya telepon, ya kan. Bang, ini kesurupan lah, kok bisa? Kenapa? Tadi saya dapetin ini diceritain lah tuh, ya kan. Ya udah, video call aja. Video call tuh. Nah, habis pas video call aneh lihat, wah benar, ini kesurupan. Udah. Langsung aneh hantem lewat video call. Pegangin ya, itu nanti dia muntah-muntah. Gitu kan ya, udah hajar lewat video call. Muntah tuh, langsung sadar. Akhirnya setelah itu ketahuan lah kalau dia tuh sedang hamil, sampai keluarganya lain pun tahu dia sedang hamil. Karena selama ini ditutupin kan supaya nggak ketahuan kan. Tapi dia nggak keguguran lagi tuh. Alhamdulillah sampai sekarang nggak, aman. Sekarang udah gede berarti ya. Udah lewat 4 bulan lebih lah. Cuma udah aman lah kalau udah 4 bulan lah. Cuma tetap gangguan tetap ada. Tapi alhamdulillah itu nggak bisa tembus ke dalam. Tetap itu. Dan aneh pun di rumah pun berasa. Kalau misalkan dia lagi kayak ada gangguan itu, karena kan kebetulan kan yang perang otomatis kan aneh ya. Itu
itu ada aja hanteman ke rumah dari si makhluk tersebut. Dan makhluknya itu genderuwo sih. Genderuwo, nggak ngerti ya kenapa sih sosok genderuwo itu lebih banyak digunakan untuk dimanfaatkan oleh jenis-jenis pesugihan. Kayak kandang bubra, genderuwo juga kan, yang nama rajanya tuh Anda tahu, namanya tuh Jodrono tuh. Itu raja genderuwo itu untuk pesugihan kandang bubra. Dan beberapa kali Anda ngelihat pesugihan pun itu sosoknya genderuwo lagi ya. Ente mungkin kira-kira ada pemahaman tentang sosok genderuwo, kenapa sering digunakan sebagai jenis-jenis kayak jin pesugihan. Ya nanti kita bahas di video selanjutnya ya, karena saya di sini jadi host. jadi host itu kan maksudnya kita harus netral gitu. Di sini saya netral, saya hanya sebagai penanya aja. Tapi kalau sedikit intermezzo, sebenarnya genderuwo itu dari bahasa Jawa sebenarnya, maksudnya gandarupa ya. Dia bisa bahasa Jawa, dia bisa berubah aja. Ya. Jadi genderuwo itu kan sebenarnya kita yang nyebutin genderuwo sebenarnya. Ya. Kita. Tapi kalau misalkan secara secara khusus gitu ya, jinnya jin apa itu bukan genderuwo namanya. Kobilah apa dia seperti itu gitu loh. Sebenarnya menyerupai. Sebenarnya kayak sosok kuntilanak, kayak sosok pocongan lah, itu sebenarnya nggak ada yang iya, apalagi pocong itu kan ini dia tata cara untuk mengurusi mayit dalam Islam. Iya, kalau misalkan pocong emang betul ada jin sosok pocong, mestinya di Arab Saudi sana udah lebih banyak pocong daripada kita. Iya, karena itu ada negara Islam. Iya. Sudan, Mesir, ya kan? Turki itu lebih banyak mesti daripada sini. Sama persis kayak kita. Tapi kenapa pocong itu hanya terkenal di Malaysia dan Indonesia aja? itu karena itu teman-teman gitu loh. Cuman ya saya di sini sebagai host, kita netral aja. Sebenarnya sih karena sugesti dari diri kita sendiri ya. Maksudnya kita tuh udah membayangkan, wah di sini ada ini, akhirnya ya kebetulan ada jin-jin sekitar menangkap frekuensi kayak hawa ketakutan manusia, akhirnya dia yang mewujud. Ya sesuai dengan apa yang kita takuti. Iya. Gitu. Itu emang jin itu memang seperti itu nakal ya. Nah terus lanjut lagi Mas Iqbal. Pertanyaan berikutnya, pernah nggak Mas Iqbal nanganin misalkan orang minta dibukain mata batin atau minta ngerjain pelet gitu-gitu? Terus tanggapannya gimana ente? Kerjain juga enggak? Kalau aneh sih enggak sih ya. Enggak sih. Paling hanya orang-orang tertentu aja ya kalau misalkan untuk mata batin. Tapi kalau pelet aneh enggak. Kebetulan yang minta pelet itu tuh laki ya. Yang dipelet laki juga. Waduh, bahaya. Gua takut. Jancuk. Tapi sih kalau untuk ahli pelet sih bukan aneh sih. Irfan sih. Waduh. Iya, mana orang. Kalau itu kayaknya pakai pot sendiri kayaknya. Kalau misalkan pelet untuk sesama jenis itu bukan yang nggak mau bantu ya, tapi emang nggak bisa. Nggak bisa. Bukannya apa? Orang nggak ada yang mau kerjain gimana? Hodam yang nggak mau kerjain. Kita kerjain juga dosa. Iya dosa. Ya Hodamnya juga pada waktu lihat ini sesama jenis ya dia nggak mau kerjain, dia takut dosa juga. Iya. Ya sekarang kita pakai Hodam yang memang Muslim taat juga ya. Tapi bukan Muslim yang ono ya. Bukan Muslim yang latah. Maksudnya Islam maksudnya. Iya. Maksudnya itu. Ada. Gimana ilmu peletnya sudah ini? Emang apa sih nggak boleh? Mancanegara cuma 5 dong negaranya. Kan manca. Iya. Gua nggak terima ya. Pokoknya buat pelet nggak ada. Nggak. Apalagi buat mata batin. Kalau mau buat membuka mata batin, mendingan belajar sendiri atau buka sendiri dengan keilmuan khusus pembuka mata batin. Dan juga ilmu pelet pun ada, khusus ilmu pelet bisa sih. Tapi mendingan kerjaan sendiri ya udah. Kayak gitu sih. Dan juga mata batin itu kan banyaknya gini ya Mas Iqbal ya, banyak orang yang minta mau dibukain mata batin, tapi mereka ini nggak mau belajar ilmu multifungsinya. Nah, ini yang bahaya justru. Aduh saya juga bingung gitu ya. Malah dulu tuh ada kan juga, misal orang mau ilmu mata batin tok gitu kan, ya dia mungkin merasa hebat lah ya, dia malas ngamalin ilmu multifungsinya. Pada waktu ngamalin mata batin, dia saat bisa baru wirid bentar, baru riado bentar, sudah melaksanakan keanehan-keanehan, sakit. Nah, udah sakit. Ya kenapa dia bisa sakit? Karena dia tidak punya defense, tidak punya yang lain, ilmu yang lain gitu untuk menjaga diri. Dan wadah batinnya juga belum kuat juga, nggak ada benteng. Masa
orang hanya ingin dibukain mata batin sedangkan dia nggak punya perisai. Ya bahaya itu. Bahaya. Misalnya kalian ketemu sosok jin yang memang kebetulan tinggi, ya maksudnya dalam keilmuannya yang tinggi ya. Otomatis si jin itu kan ya kayak orang lah, kayak misalnya aneh ngeliatin ente terus, pasti ente kan lama-lama iya, apa sih risih gua gitu kan. Risih sama jin pun kayak gitu. Iya. Walaupun kita pura-pura kita ngelihat nih, tapi kita pura-pura nggak ngelihat ya, tahu mereka. Jin itu tahu, makanya hati-hati. Bukan yang saya nggak mau bukain mata batin, banyak kok yang DM sih, Mas aku mau dibukain dong mata batinnya, enggak ada respon. Kecuali dia ingin silaturahim, pasti ada respon. Tapi kalau untuk buka mata mendingan belajar. Jadi kalian tahu prosesnya. Betul. Dari mana belajarnya, dari dasar dulu segala macam sampai akhirnya kalian benar-benar matang mata batinnya, nggak Mas Iqbal? Iya, harus seperti itu. Karena semua itu butuh proses dan tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Para wali aja bisa jadi seperti itu aja, mereka proses ya bertahun-tahun, puluhan tahun mereka ngaji gitu. Oke. Sampai di sini dulu, ini udah hujan nih ya, udah ada noise. Oke, sampai di sini dulu kita ngobrol sama Mas Iqbal. Mungkin yang sering ikut nonton Mas Iqbal di live gitu ya. Ya jangan lupa subscribe, like and share. Oke, tonton terus pada Padepokan Sukma Wijaya Al-Hikmah di channel kami pada Padepokan Sukma Wijaya Al-Hikmah. Terus sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak arak ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak arak ibadah. Thank you.